Di sini akan menjelaskan tentang biografi Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, sebuah kota kecil di barat daya Alberta, Kanada, sekitar 50 mil sebelah timur Edmonton. Berasal dari keluarga keturunan Eropa Timur, beliau adalah anak terakhir dari 6 bersaudara dan tumbuh sebagai anak laki-laki satu-satunya dari keluarga dengan 5 kakak perempuan. Ayahnya dari Krakau, Polandia, dan ibunya dari Ukraina. Pada tahun 1952, Albert Bandura menikah dengan Virginia Vance dan dikaruniai 2 orang anak, Mary dan Carol. Bandura belajar bersama Robert Searle, salah satu perintis teori belajar sosial lainnya, dan mengambil gelar diplomanya dari University of British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari University of Law. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional behavioristik. Teori pembelajaran sosial dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1996. Kemudian dalam teorinya, Albert Bandura menekankan 2 hal penting yang dianggapnya sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia, yaitu pembelajaran observasional atau modeling yang lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial, social learning theory, dan regulasi diri, personality psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama dari teori pembelajaran menurut Albert Bandura. Yang pertama itu ada pembelajaran observasional. Bandura mengemukakan bahwa individu dapat mempelajari perilaku baru dengan mengamati orang lain dan konsekuensi dari tindakan mereka. Pembelajaran observasional ini dapat terjadi tanpa pengamatan secara langsung. Yang kedua ada pemodelan. Bandura menyoroti bahwa pentingnya pemodelan, yaitu ketika individu meniru perilaku orang lain yang mereka amati. Melalui pemodelan, individu dapat memperoleh keterampilan dan perilaku yang baru. Ada beberapa tahapan yang terjadi dalam proses modeling. Yang pertama adalah atensi atau perhatian, yang kedua ada retensi atau ingatan, ketiga ada produksi, dan keempat ada motivasi. Komponen utama teori pembelajaran yang ketiga ada proses kognitif. Bandura menekankan peran proses kognitif dalam pembelajaran, menyarankan agar individu secara aktif memproses informasi yang diperoleh melalui observasi dan menggunakannya untuk memandu perilaku mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada pengaturan diri. Teori Bandura juga mencakup konsep pengaturan diri, di mana individu memantau dan mengendalikan perilakunya berdasarkan standar dan tujuan internal. Menurut Bandura, individu belajar dengan mengamati orang lain dan mencontohkan perilaku mereka. Teori ini mengemukakan bahwa pembelajaran dapat terjadi tanpa adanya penguatan langsung, dan individu dapat memperoleh perilaku baru hanya dengan mengamati orang lain. Teori pembelajaran sosial Bandura juga menyoroti sebagai peran proses kognitif dalam pembelajaran, menyarankan agar individu secara aktif memproses informasi yang diperoleh melalui observasi dan menggunakannya untuk memandu perilaku mereka. Teori ini menyatakan bahwa individu dapat mengantisipasi konsekuensi dari tindakan mereka dan juga menyesuaikan perilaku mereka. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Yang pertama ada sistem diri atau self system. Dalam konsep psikologis ini merangkum kompleksitas identitas individu yang mencakup elemen-elemen seperti kesadaran diri, persepsi diri, dan pengetahuan diri yang melibatkan pemahaman nilai, keyakinan, emosi, dan pengalaman pribadi. Yang kedua ada regulasi diri. Regulasi sendiri itu merujuk pada kemampuan untuk mengontrol atau mengelola sesuatu dengan cara yang teratur dan sesuai. Dalam konteks psikologis atau perilaku, regulasi itu biasanya sering merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, perilaku, atau respons terhadap situasi yang tertentu. Yang ketiga ada efikasi diri. Bandura meyakini bahwa efikasi ini merupakan elemen kepribadian yang krusial. Efikasi diri sering dikait-kaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan perkiraan bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, ada efikasi kolektif.
Pendapat Bandura tentang individu menyatakan bahwa orang berusaha mengontrol kehidupan mereka melalui efikasi diri, individual dan kolektif. Nah, efikasi kolektif adalah keyakinan yang ada di masyarakat bahwa upaya kolektif dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Albert Bandura mendefinisikan dinamika kepribadian sebagai interaksi timbal balik antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Menurut Bandura, perilaku manusia tidak tetap dan fleksibel, yang memungkinkan orang untuk banyak belajar dan berubah. Dinamika kepribadian yang dimaksud Bandura lebih berkaitan dengan motivasi sebagai sumber inspirasi dalam bertindak. Motivasi sebagai konstruksi kognitif muncul dari penjelasan hasil dan harapan kesuksesan dan diperkuat oleh penguatan dan penetapan tujuan kinerja untuk memotivasi perilaku seseorang. Bandura setuju bahwa penguatan adalah alasan untuk mempelajari seseorang. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Albert Bandura menyatakan teori perkembangan kepribadian bahwa interaksi antara kognitif, perilaku, dan lingkungan membentuk kepribadian seseorang. Sifat-sifat internal seseorang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepribadiannya. Menurut Bandura, pengaruh eksternal, tindakan, dan pemikiran seseorang juga mempengaruhi kepribadiannya. Menurut Bandura juga, efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk berhasil dalam situasi tertentu atau menyelesaikan tugas. Bandura menekankan pentingnya pembelajaran observasional yang merupakan proses di mana orang belajar dengan mengamati orang lain dan mencontohkan perilaku mereka. Proses ini memungkinkan orang untuk memperoleh sikap, keterampilan, dan perilaku baru melalui peniru dan penguatan.